Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Arif, NIM A1N1200096, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas FKIP Universitas Halu Oleo. Pada video saya yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang MIT statistik yang telah diberikan kepada kami. Dan di video saya ini saya akan menjawab untuk soal nomor 2. Di mana soal nomor 2 itu kita membuat data tunggal sebanyak 35 mulai dari angka 10 sampai 60. Kemudian kita disuruh untuk mencari data distribusi kelompok, kemudian rata-rata, kemudian kita mencari median, modus, Q1, kemudian kita mencari D6 dan kita mencari P63 serta varian distribusi kelompok, serta kita mencari juga dengan standar deviansinya. Jadi kita langsung saja. Untuk data kelompok saya ini, saya sudah membuat data kelompok sebanyak 35. Jadi tugas saya untuk di video ini untuk menjelaskan dari mana ini dan ini, itu dan itu didapat hasilnya atau jawabannya. Baik, untuk membuat data distribusi kelompok kita harus memiliki data. Dan inilah data saya dari 10 sampai 60 ini. Totalnya sebanyak 35 sesuai perintah yang telah diberikan soal. Jadi untuk membuat distribusi kelompok, kita mencari dulu banyak kelas. Dimana untuk mencari banyak kelas, kita gunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Kemudian kita sama dengan lagi 1 tambah 3,3 log N. Log N-nya itu kan 35. Jadi kita tulis di sini log 35. 1 tambah 3, 1 ditambah 3,3 log 35. Kemudian ditambah lagi 1 ditambah 3,3. Log dari 35 itu sama dengan 1,5. Jadi langsung kita jumlahkan 1 ditambah 3,3 ditambah 1,5 hasilnya 5,8. Maka 5,8 ini kita bulatkan menjadi 6. Maka itulah banyak kelas dari distribusi kita. Kemudian kita butuhkan juga panjang kelas. Untuk panjang kelas kita menggunakan jarak per banyak kelas. Untuk jaraknya itu kita gunakan data terbesar kurang data terkecil. Maka kita gunakan 60 kurang 10 bagi 5,8. Maka hasilnya 60 kurang 10 sama dengan 50. 50 dibagi 5,8 sama dengan 8,6. Maka 8,6 kita bulatkan menjadi 9 untuk panjang kelas kita. Dan ini data distribusi kelompok yang telah kita buat. Dimana 10 sampai 18. 18 kita dapat dari mana? Dari panjang kelas kita hitung dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka begitupun juga yang selanjutnya, ya yang data seterusnya kita hitung sampai panjang kelasnya itu sebanyak 9. Inilah datanya. Kemudian kita mencari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata kita disuruh untuk menggunakan rumus itu total nilai. Dimana total nilai itu berarti penjumlahan seluruh dari data kita. Dimana ketika saya sudah menjumlahkan data saya ini, maka hasilnya itu sebanyak 1293 dibagi N. N-nya itu sama dengan datanya kita. Maka data saya itu 35. Langsung kita bagi 1293 dibagi 35, maka hasilnya 36,9. Kemudian median. Untuk mencari median kita menggunakan rumus ME sama dengan C per 2 dalam kurung N X N per 2 ditambah X N per 2 sama dengan C per 2 X tambah X. Maka langsung ME sama dengan X 35. Kenapa 35? Karena N itu yaitu banyak datanya kita. Ditambah 35 per 2 sama dengan C per 2 X tambah X sama dengan titik-titik. ME sama dengan C per 2 dalam kurung 35 ditambah 39 sama dengan C per 2. Dimana kita mendapat 35 ini dan 39? Hasil dari penjumlahan dari 35 bagi 2. Dimana hasilnya itu 17,5. Maka 17,5 itu kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maka datanya itu berupa 35. Kemudian ditambah 39. Begitupun juga 39. Ini 39 dari hasil 35 bagi 2 kemudian 17,5. Maka kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hasilnya 39. Maka kita jumlahkan 35 ditambah 39, maka hasilnya 74. Dan 74 ini kita kali 1 kemudian bagi 2,
maka hasilnya sama dengan 37. Itulah median dari data kita, hasilnya 37. Kemudian tadi juga disuruh untuk mencari modus pada data tunggal kita. Untuk data modus kita menggunakan rumus DI, di mana DI ini yaitu data tertinggi kita dikurang dengan data sebelum data tertinggi, maka hasilnya 8 kurang 7 sama dengan 1. Dari mana 7? Ini 7 kita lihat dari data frekuensi yang kita sudah dapat. Begitu juga untuk D2, 8 kurang 7, dan 7 ini adalah data sesudah dari data terbanyak kita, maka hasilnya juga sama dengan 1. Untuk I nya, I sama dengan 46,5 kurang 36,5, maka hasilnya itu 10. Di mana kita mendapatkan 46,5 dan 36,5? Ini hasil dari data tertinggi kita, di mana data tertinggi itu 46 dan 37. Maka 46 kita balik ya, 46 kurang 37. Karena 46 ditambah 0,5 sama dengan 46,5 dan 35 dikurang 0,5 hasilnya 36,5, maka itulah yang menjadi hasil dari angka 10 ini. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai modus. Menggunakan rumus TP batas TP bawah dalam kurung BI kurang BI tambah B2 plus kurung P. Untuk batas kelas bawah itu sama dengan 36,5, kita sudah dapat tadi dari sini datanya. Kemudian dalam kurung 1 per 1 tambah 1 plus kurung P nya itu sama dengan 8, dimana 1 dibagi 2, dimana 2 ini hasil dari 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Kemudian 0,5 dikali 8 maka hasilnya 4. Kemudian kita jumlahkan lagi 36,5 ditambah 4 maka hasilnya sama dengan 40,5. Inilah modus data kita, 40,5. Kemudian kita mencari lagi Q1, di mana Q1 sama dengan X dalam kurung N kurang 1 diper 4. Ini rumus untuk mencari Q1, ditambah X plus kurung N tambah 3 diper 4. Kita langsung X dalam kurung 35, dimana dari 35 itu karena dari data kita, data N itu sebanyak 35, data dari kita yang di sini. Kemudian 35 kurang 1 diper 4 hasilnya 8,5 ditambah X balas kurung 35 ditambah 3 diper 4 hasilnya sama dengan 9,5. Kemudian 8,5 ditambah 9,5 hasilnya adalah 18. Untuk Q1 maka jawabannya adalah 18. Inilah hasil kita. Kemudian kita sambung untuk mencari D6. Untuk mencari D6 kita gunakan rumus 1 per 10 kali N, dimana maksud saya I per 10 kali N sama dengan I ini kita dapat 6 ini kita dapat dari untuk mencari D6, kan kita disuruh untuk mencari D6, maka D6 nya itu maksud saya I nya itu adalah 6. Jadi 35 yang merupakan N, hasil dari N kita kalikan 6 kemudian bagi 10, maka hasilnya adalah 21. Inilah urutan untuk yang membantu kita untuk menjawab rumus selanjutnya. Setelah kita mendapat, kita kemudian memasukkan data interval yang sudah dicari. Yang data interval berupa yang ini ya, satu ini. D6 sama dengan TP bawah ditambah urutan per 10. Dari 10 ini karena sudah ketentuan rumus, dikurang sama dengan P. Kemudian D6 sama dengan 36,5 ditambah 21 per 10 kurang 25 sama dengan 36,5 ditambah 0,4 sama dengan 36,1. Dimana dari 0,4 ini dari hasil 21 kurang 25 dibagi 10, maka hasilnya adalah min 0,4. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 36,1. Itulah hasil untuk D6 kita. Kemudian kita mencari juga P sama dengan P63. Untuk P63 kita gunakan rumus P sama dengan TP bawah ditambah 1 per 100 N kurang FK plus kurung P per FI. Kemudian P langsung saja TP bawahnya itu 36,5 ditambah 63 per 100. Dari mana 63? 63 itulah data untuk yang kita cari, P sama 63 ya. Kemudian 63 kita bagi 100 dikali 35 kurang 25 diper 8, maka hasilnya itu adalah 36,5 ditambah min 2,2 dan itulah hasil dari 34,5. Inilah data
untuk P6 itu hasilnya 34,3. Kemudian kita untuk menjawab yang bagian C nya itu kan kita disuruh membuat distribusi dan varian. Sebelum itu kita disuruh untuk ketentuannya itu kita membuatkan data di mana datanya itu sama dengan yang bagian A tadi. Langsung kita masukkan saja langsung data yang kita buat tadi di bagian A nya, di mana data itu 9, 10 sampai 18, 19 sampai 27 dan seterusnya, dan frekuensinya itu 6, 4, 7 dan seterusnya, dan nilai T-nya 14, 23, 32 dan seterusnya. FIXI nya sama dengan 84, 92, 224 dan seterusnya. Kemudian FIXI kuadratnya sama dengan 1176, 2116 dan seterusnya. Jadi untuk nilai T-nya kita ambil untuk nilai T-nya kita ambil dari data, di mana data 10 sampai 18 itu kita cari nilai T-nya. Jika kita hitung data nilai T-nya itu sama dengan 14, maka di sini kita tulis 14. Begitupun juga dengan 19 sampai 27. Karena 19 sampai 27 itu nilai T-nya itu sama dengan 23. Untuk pembuktiannya bisa kalian hitung sendiri sampai seterusnya. Kemudian FIXI. Dari mana FIXI? Dari hasil 6 dikali 14, maka hasilnya itu 84. Kemudian 4 dikali 23 92. Begitupun seterusnya. Kemudian FIXI kuadrat. Dari mana FIXI kuadrat? Dari 84 dikali 84 kemudian dibagi 6. Maka itulah yang hasil dari 1176. Sama juga 92 dikali 92 kemudian dibagi 4, maka akan mendapatkan hasil 2116. Kemudian FIX begitu sampai seterusnya ya, maksud saya sampai seterusnya sampai di 60 ini tetap hasilnya akan 25.200. Kemudian FIX nya kita jumlahkan semua. Ketika kita jumlahkan maka sama dengan FIX nya itu sama dengan 1505 dan FIX kuadratnya 49.333. Kemudian selanjutnya N sama dengan 35, K sama dengan delta FIXI sama dengan 1500, ini ya data yang ini tadi. Kemudian K sama dengan delta FIXI kuadrat sama dengan 49.333 dari data yang ini ya. Kemudian dari data-data di atas tersebut dapat diperoleh varian data berkelompok, yaitu kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan K delta FIXI kuadrat dikurang K delta FIXI kuadrat per N per N kurang 1. Kemudian kita untuk masukkan nilainya 49 dikali 333 dikurang 1550 kuadrat dibagi 35. Kemudian kita bagikan 35,1. Maka hasilnya itu 49.333 dibagi 64.715 dibagi 35 kurang 1. Maka hasilnya itu 4 maksud saya 452,4. Maka min itu kita ubah saja ke positif. Maka hasilnya itu positif 452,4. Selanjutnya untuk mencari I itu standar deviasi. Ada ketentuan yang menyatakan bahwa karena standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian, maka standar deviasinya adalah S dalam kurung S kuadrat di mana nilainya itu sama dengan 452,4. Data dari 452,4 ini kita dapat dari hasil penjumlahan yang di sini tadi ya. Maka akar dari 452,4 sama dengan 21,26. Itulah standar deviasinya. Kemudian itulah tadi penjelasan untuk mit saya nomor 2 tentang mencari maksud saya membuat data tunggal sebanyak 35 dari angka 10 sampai 60. Demikian pembawaan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.